Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delimatus Zahra Mailani, NIM 2022-20062, kelas A, mata kuliah Hukum Klinis. Di sini saya akan menyampaikan analisis kasus perundungan yang dilakukan oleh anak sekolah dasar atau SD di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dalam analisis video tersebut diduga perundungan anak SD di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dugaan perundungan itu diunggah di akun media sosial @bintang10264642. Dalam postingan yang berdurasi 7 detik tersebut terlihat ada seorang anak SD tengah dikerubungi temannya. Ada satu anak yang memegang tangannya, terlihat ada teman lainnya yang memukul anak tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara, Agustri Harjono, membenarkan kejadian tersebut terjadi di Jepara. Namun dia enggan menyebutkan secara detail SD yang dimaksud. Menurutnya, kejadian itu sudah diselesaikan secara damai. Agus membantah jika isu itu merupakan aksi dugaan perundungan. Menurutnya, kejadian itu hanya karena salah paham saja. Sebelum membahas tentang legal standing kasus perundungan pada anak, apa sih yang dimaksud dengan kasus perundungan pada anak? Kasus perundungan atau bullying pada anak sekolah adalah perilaku agresif dan negatif yang dilakukan berulang kali oleh satu siswa atau sekelompok siswa terhadap siswa lain yang dianggap lemah. Perundungan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis dan dapat terjadi secara langsung maupun daring atau cyberbullying. Perlindungan anak di sekolah merupakan hal yang penting karena sekolah merupakan tempat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Lingkungan yang penuh kekerasan berdampak buruk tidak hanya pada korban, tetapi juga pada seluruh komunitas sekolah, menurunkan motivasi belajar, menciptakan suasana ketakutan, dan merusak citra pendidikan. Legal standing dalam kasus perundungan anak ini, yang pertama ada pengertian perlindungan anak tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyebutkan bahwa perlindungan anak mencakup segala bentuk tindakan untuk mencegah segala bentuk eksploitasi, kekerasan, perlakuan salah, dan diskriminasi terhadap anak. Hal ini menjadikan perlindungan anak sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh semua pihak. Yang kedua, kewajiban perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Sebagai landasan konstitusional, Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar hukum yang mengarah pada pembentukan berbagai peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak anak di Indonesia, termasuk dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial mereka. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus mengatur perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 76C mengatur larangan kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis. Sementara itu, Pasal 81 memberikan sanksi pidana yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk hukuman penjara dan denda yang berat. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menciptakan iklim yang aman bagi anak-anak di Indonesia. Yang keempat yaitu Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur kewajiban sekolah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang mungkin terjadi, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun oleh tenaga pendidik. Sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi anak untuk belajar tanpa rasa takut akan kekerasan. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini memperkuat komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah. Perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek hukum dan sanksi pidana, tetapi juga aspek preventif di mana pemerintah dan masyarakat diharapkan aktif melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan, pengawasan, dan kampanye kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Langkah hukum yang dapat diambil dalam menyelesaikan kasus perundungan atau bullying terhadap anak. Penanganannya tidak hanya menitik beratkan pada penghukuman,
tetapi juga pada pendekatan restoratif dan pembinaan. Berikut adalah langkah-langkah hukum penyelesaiannya. Yang pertama, pendekatan awal non-hukum atau mediasi sekolah. Mediasi internal dilakukan sekolah antara pelaku, korban, dan orang tua, serta juga bisa pemberian sanksi administratif. Jika tidak efektif atau perundungan dilakukan secara berat, maka bisa naik ke proses hukum. Yang kedua, laporan ke polisi. Aparat akan menindaklanjuti dengan penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang ketiga, proses hukum pidana anak dengan cara diversi. Jika diversi gagal, dapat dilakukan proses berlanjut ke penyidikan dan penahanan di LPKA. Selanjutnya, persidangan di pengadilan anak. Selanjutnya, putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa pembinaan di LPKA, pengawasan, pelayanan masyarakat, atau hukuman lain seusia dan kondisi anak. Yang keempat, sanksi hukuman sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Dalam pasal 81 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan pelaku anak tidak dapat dihukum seperti orang dewasa. Hukuman ancaman maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Yang terakhir, perlindungan dengan rehabilitasi baik pelaku maupun korban berhak atas pendampingan hukum, psikolog, dan konseling pemulihan. Penting untuk diingat bahwa penanganan kasus perundungan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, kasus perundungan dapat ditangani dengan baik, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.